Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian? Pada kesempatan ini kalian sudah menjalankan ibadah puasa atau saum, sudah menjalankan selama 10 hari, dan kita semua sekarang menjalani ibadah puasa yang ke-11 harinya. Nah, pada kesempatan ini saya pribadi diberikan beban, bukan tugas, untuk memberikan materi dalam kegiatan Smart Trend. Smart berarti pintar, Trend berarti kalian menjadi orang-orang yang pintar. Nah, dengan membawa judul yaitu cinta terhadap tanah air. Sebelum kita membahas mengenai cinta terhadap tanah air, alangkah lebih baiknya kita mendefinisikan terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan cinta. Nah, ada beberapa definisi mengenai pengertian daripada cinta tersebut. Yang pertama, cinta adalah sebuah emosi dari kasih sayang yang kuat dan keterkaitan pribadi. Nah, biasanya seusia-usia kalian yang dikatakan dengan cinta itu lebih berkesinambungan dengan asmara atau cinta terhadap sesama. Padahal yang dikatakan dengan cinta di sini sudah disebutkan emosi dari kasih sayang yang kuat dan keterkaitan pribadi. Nah, keterkaitan di sini tidak hanya terhadap teman, melainkan terhadap apa yang kita lihat dan apa yang kita miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut konteks fisiologis, cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih dan kasih sayang. Nah, di sini kasih sayang juga dan belas kasih juga tidak hanya terhadap manusia saja yang seperti kalian ungkapkan misalkan di dalam terhadap teman, melainkan terhadap semua makhluk hidup, diantaranya hewan, tumbuhan, itu perlu kita berikan kasih sayang. Itu yang kedua. Yang ketiganya, cinta adalah sebuah aksi atau kegiatan yang dilakukan manusia terhadap objek yang lain. Nah, tadi sudah dijelaskan terhadap objek yang lain, diantaranya yang pertama saja makhluk hidup, termasuk di dalamnya adalah hewan dan tumbuhan. Yang keempat, yaitu pengertian cinta menurut abad 21, di mana pengertian cinta menurut abad ke-21 digunakan untuk meluapkan perasaan seperti diantaranya perasaan terhadap keluarga. Keluarga di sini adalah masyarakat yang terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, masyarakat itulah yang perlu diberikan cinta oleh siapapun, ayah terhadap anaknya, anak terhadap ayahnya, ayah terhadap ibunya, ibu terhadap ayahnya. Yang keduanya, perasaan terhadap teman. Nah, di sini tidak ada penggolongan, pengelompokan, apakah ini teman akrab, apakah ini teman favorit, melainkan semua yang termasuk manusia itu adalah teman kita. Yang ketiga yaitu perasaan yang romantis atau asmara. Nah, yang tadi saya jelaskan tadi yang dikatakan dengan yang seperti dipopulerkan oleh kalian, antaranya terhadap lawan jenis. Dan yang keempatnya, perasaan terhadap diri sendiri atau disebut juga dengan narsisme, ya. Jadi kita terlalu sayang sama diri sendiri, ada yang mengejek dipertahankan, ada yang membuli, menurut kalimat sekarang mah itu dipertahankan juga harga diri itu, sampai manapun kita dipertahankan. Perasaan terhadap negara atau yang dikatakan dengan patriotisme. Nah, itu biasanya tidak hanya bisa diungkapkan, melainkan kita bisa dipraktekannya. Yang selanjutnya diantaranya adalah perasaan terhadap bangsa atau dikatakan juga nasionalisme. Nah, selain itu
Ahli geografi juga mendefinisikan tentang cinta itu diantaranya adalah suatu getaran yang terjadi di dalam hati yang dapat menimbulkan penambahan jiwa. Nah, penambahan jiwa itu dari yang biasanya biasa-biasa saja melihat si A itu, sekarang dengan adanya getaran tersebut agak lebih dari 50% misalkan menjadi 75%. Itu yang dikatakan dengan penambahan jiwa. Dan yang selanjutnya adalah tidak hanya pengertian cinta itu tidak hanya diungkapkan oleh para fisiologis secara umum, ahli geografi, melainkan Islam juga berbicara mengenal tentang apa itu yang dikatakan dengan cinta. Namun Islam mengenal cinta itu berdasarkan beberapa tingkatan, dan yang mendasari tingkatan cinta itu dalam Islam itu tersirat dalam firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 24 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma Hunain id ajabatkum kasratukum fala tughni ankum syai'an wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma walantum mudbirin, yang artinya jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, di sini dalam ayat tersebut diungkapkan bahwa manusia atau siapa saja yang mencintai harta, kekayaan, perdagangan, keluarga, dan yang lainnya lebih dari cinta kepada Allah, itu termasuk orang-orang yang fasik, dan tunggu saja azab dari Allah. Nah, maka dari itu tingkatan cinta berdasarkan Islam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tingkatan cinta tertinggi adalah cinta terhadap Allah dan Rasul-Nya dan jihad di jalannya. Ini kalau kita merasa mencintai Allah sehingga kita sekarang lagi berjuang jihad di jalannya, yaitu sekarang yang kita lakukan, yang sedang kita laksanakan, diantaranya adalah saum di bulan Ramadan yang begitu banyak rintangannya. Kita harus menahan nafsu, nahan lapar, nahan dahaga, yang lebih yaitu menahan hawa nafsunya. Itu adalah seolah-olah atau perumpamaan jihad kita dalam mencintai Allah. Maka termasuk ke dalam cinta yang paling tinggi. Yang kedua, cinta menengah adalah cinta terhadap orang tua, keluarga, pasangan, dan saudaranya. Nah, jadi kita pun sebagaimana kita cinta terhadap keluarga, terhadap anak, jangan melebihi cinta terhadap Allah. Yang ketiganya, tingkatan cinta yang rendah, diantaranya adalah cinta terhadap kekayaan, harta itu. Maka ada peribahasa hubud dunya. Nah, diantaranya kita kadang-kadang mengenyampingkan perintah Allah,
Sebagaimana contoh, kita sekarang sedang menjalankan ibadah puasa yang termasuk perintah Allah. Kalau kita cinta terhadap Allah berarti menjalankan ibadahnya dengan ikhlas dan menjauhi apa yang tidak diperbolehkan oleh perintah Allah tersebut. Nah, di sini kalau kita cinta terhadap harta berarti mengenyampingkan perintah-perintah Allah tersebut, sehingga banyak yang terjadi. Ada kakinya yang terlihat, ada istilah kalau bertemu dengan orang-orang terutama misalkan kaum laki-laki, ada istilah yang disebut dengan godin. Nah, itu berarti kita belum sepenuhnya mencintai cinta terhadap Allah dan merupakan cinta yang paling tinggi. Nah, itu adalah pengertian daripada cinta. Sekarang tanah air. Kalau kita artikan tanah air itu adalah tanah kelahiran kita. Sebagai contoh, misalkan Iqbal dilahirkan di Pangalengan. Pangalengan itu merupakan kota kecamatan Pangalengan. Sedangkan kabupatennya apa? Bandung. Provinsinya apa? Jawa Barat. Negaranya apa? Indonesia. Berarti kita itu walaupun dilahirkan di daerah Pangalengan, tetapi tetap yang menjadi tanah air kita adalah Indonesia. Nah, itu adalah pengertian daripada cinta dan tanah air. Sekarang cinta tanah air. Nah, di dalam Islam disebutkan pengertian daripada cinta tanah air sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hendak berhijrah dari Mekah menuju Madinah, atau dari dari Mekah menuju Madinah. Beliau berkata, alangkah besarnya cintaku pada kota Mekah, tempat kelahiranku, tumpah darahku. Andaikan penduduknya tidak mengusirku, pasti aku akan tetap di kota Mekah. Nah, itu berarti saking cintanya, sangat cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kota Mekah tersebut. Namun apa daya, karena penduduk dari kota Mekah tersebut mengusirnya, apa daya, sehingga harus hijrahlah ke Madinah. Pengertian cinta tanah air yang kedua itu diungkapkan oleh pengikut dari umat Rasulullah SAW, sebagaimana kaum muslimin dan muslimat mengakui adanya negara dan berada di negara Indonesia, termasuk negara Indonesia, dimanapun muslimin tersebut berada, itu mengakui adanya tanah air. Ya, tuh. Yang selanjutnya, cinta tanah air tidak hanya bisa diungkapkan atau secara verbal saja, namun bisa diwujudkan dengan adanya upaya perbaikan tatanan kehidupan bangsa. Nah, bangsa itu adanya siapa? Adanya masyarakat. Masyarakat itu siapa? Kita sebagai penduduknya, sebagai manusianya. Berarti yang harus ada perbaikan tersebut adalah kita sebagai penduduk dan manusianya. Baik itu perbaikan di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang politik, sosial dan budaya, termasuk di dalamnya adalah akhlak dan moral. Nah, itu yang harus kalian garis bawahi. Akhlak dan moral lah yang perlu ada perbaikan, sehingga akan menyeluruh kepada perbaikan-perbaikan di bidang-bidang yang tadi sudah disebutkan. Apalagi kita seusia sekolah secara tidak langsung, yang harus ada perbaikan itu adalah pendidikan. Nah, zaman sekarang, zamannya atau di masa pandemi seperti ini, maka dari itu kita dalam melaksanakan pendidikan juga harus disesuaikan dengan masa pandemi sekarang.
Waktu sebelum masa pandemi kita belajar tatap muka di kelas, melihat guru yang luwak-lewek mengucapkan vokalnya, konsonannya. Tapi sekarang dengan adanya masa pandemi tersebut, kita harus belajar secara daring atau secara jarak jauh. Tapi jangan menyurutkan semangat ya, melainkan kita tetap harus belajar keras, harus belajar lebih baik ya, dan itu ada positifnya, tidak keluar transportnya ya, kita ada di rumah, tapi kita tetap jangan surut semangatnya, melainkan harus tetap ditingkatkan supaya kita lebih dicintai oleh Allah dan kita melaksanakan juga cinta terhadap Allah. Nah, dalam kitab Al-Quran terdapat hukum-hukum Allah yang bertujuan untuk mengatur umat manusia dan cinta akan tanah airnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk dapat hidup bahagia, rukun, tentram, damai, makmur, sejahtera. Hukum-hukum tersebut diantaranya: yang pertama, perintah Allah untuk mengenal sebagaimana perintah Allah untuk saling mengenal. Berarti saling mengenal itu antara manusia dengan manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan teliti. Itu adalah yang memerintahkan kita kepada semua orang, semua umat untuk saling mengenal. Tidak mengenal itu beda suku, tidak mengenal itu beda bahasa, bahkan tidak mengenal itu adalah muslim dan non muslimnya, melainkan kita harus saling mengenalnya, baik itu muslim maupun non muslim. Yang kedua, hukum yang kedua, perintah Allah untuk saling bersahabat. Orang-orang muslim wajib bersahabat orang-orang non muslim menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi juga disebutkan bahwa kita saling mengenal itu tidak hanya satu suku bangsa saja, satu bahasa saja, ya, satu agama saja, melainkan manusia, umat manusia yang ada di permukaan bumi ini kita harus saling mengenal dan semuanya adalah sahabat kita. Itu hukum yang kedua. Hukum yang ketiga, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk cinta tanah air. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 126 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza balada aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir
Qala wa ma kafaru fa manti'uhu qalilan thumma adtaruhu ila adabin nar wa bi'sal masyir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan sentosa, dan berikanlah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang-orang yang kafir akan aku berikan kesenangan sementara, kemudian aku akan paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, mungkin kalau kita simak dari ayat tersebut, bahwa kita harus betul-betul mencintai tanah kelahiran kita, baik itu dalam lingkup yang lebih sempit maupun yang lebih luas. Yang lebih sempit diantaranya tempat yang kita tinggalkan atau tinggali, menjadikan tempat tinggal kita. Itu yang harus dicintai oleh kita, dan doakan tempat tinggal kita menjadi tempat tinggal yang aman untuk manusia-manusianya, ya, terus makmur untuk kehidupannya, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang kekurangan, melainkan semua penduduk manusia yang ada di sana adalah penduduk yang tercukupi kebutuhannya. Nah, kalau kita ya ada di sana atau termasuk di dalamnya, berarti kita sudah masuk ke dalam orang yang mencintai Rasul dan merupakan tingkatan yang tertinggi, dan itu tidak akan diajab oleh Allah, ya, dan diajabnya kemana? Ke neraka. Mungkin kita akan lebih mengarah kepada tempat kita yang paling mulia, yang oleh semua orang didamba-dambakan, yaitu surga. Tuh, diantara. Sebaliknya, kalau kita tidak cinta terhadap tanah air, itu adalah yang lebih sempitnya, itu akan diberikan kesenangan oleh Allah juga, tapi sifatnya sementara, dan ujungnya akhirnya diberikan azab dan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu mungkin materi yang saya sampaikan, ya. Kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata, kalimat, tindakan yang diungkapkan tidak berkenan dengan kalian bisa memaafkannya, ya. Dan sekali lagi, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam manusia yang memiliki, yang berada pada tingkatan cinta yang pertama, yaitu cinta terhadap Allah dan Rasulnya, dan bisa menjalankan perintahnya atau menjalankan jihadnya. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kalian bisa melanjutkan saumnya yang lebih baik lagi, dan materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadikan kalian berubah ke arah yang lebih baik. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.